welcome back to our podcast. Kembali lagi bersama kami dari kamar Abu Yusuf 2. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan berbicara lagi nih sama teman-teman dari kamar Abu Yusuf 2. Ada Kalia, saya halo Kalia. Hai. Mbak Allah. Hai, Kak Mbak Emma. Iki. Hai. Sama Mbak Dini. Hai. Semoga kabarnya kalian baik ya hari ini ya. Alhamdulillah. Amin, ya Allah. Kita selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi yang berjudul Birrul Walidain dan Silaturahim. Untuk membahas materi tersebut, untuk membahas lebih dalam, kita perlu tahu dulu nih guys, apa sih yang dimaksud dengan Birrul Walidain? Ada yang mau jelasin dari teman-teman Mbak Ul, mungkin ada yang mau dijelasin terkait apa sih itu Birrul Walidain? Birrul Walidain. Jadi gini, dalam Islam Allah telah mengatur banyak hal. Semua hal telah Allah atur. Termasuk enggak cuman hal tentang hubungan antar manusia dengan Allah saja yang biasa kita sebut dengan hablum minallah. Tapi hubungan dengan manusia antar manusia dengan manusia yang biasa kita sebut dengan hablum minannas. Dan hablum minannas yang paling utama adalah hubungan kita dengan orang tua kita. Hubungan apakah baik atau hubungan kita dengan orang tua apakah kurang baik, itu mungkin harus diperbaiki nantinya. Nah, maka dari itu birrul walidain ini adalah bir artinya baik, berbuat baik. Walidain adalah orang tua, birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua kita. Dan itu adalah hal yang paling utama yang harus kita jaga, yang harus kita selalu amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi birrul walidain itu suatu ilmu atau hubungan yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia, yang lebih eratnya itu biasanya hubungan seorang anak dengan orang tuanya gitu ya Pak ya. Dan birrul walidain ini bukan teori semata yang kita pelajari, tapi ini emang ada sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan hadis yang biasa kita dengar itu ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jadi antara orang tua dan Allah itu connected gitu, terhubung. Jadi kita jangan macam-macam sama orang tua kita. Nah, doanya kita dalam menghormati kedua orang tua ya. Iya. Nah, ridhonya orang tua, ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Dan doanya seorang ibu itu wah luar biasa banget ya. Terijabahkan. Benar, satu orang tua itu the power of our parents. The power of our parents. Terus selain hadis nih tadi ya, bisa nih disambung dikit lah. Ada ayat Al-Quran nih, surat Al-Isra ayat 23 yang bunyi itu demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah. Shadaqallahul azim. Nabil Quran. Nah, pasti nggak asing lah artinya ya. Mungkin bisa diresapin ya artinya. Siapa nih mau jelasin artinya nih? Bacain Din, artinya Din. Oh sini aku bacain. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Tadi ya terkait ayat
ayat Al-Isra. ya ayat Al-Isra ayat 23 katanya kita sebagai seorang anak gak boleh bilang aja gak boleh gitu, apalagi bilang yang lebih kayak membentak, berbuat kasar sama mereka berdua, terus mungkin kayak durhaka atau apa ya, atau melupakan jasa-jasa mereka juga dari hal paling kecil dikit gitu, yang di dalam kehidupan sehari-hari juga kita kayak nggak kerasa kalau misal kita disuruh sama orang tua, kita lagi duduk nonton TV terus orang tua kita misal mama Kak tolong beliin ke warung, pasti capek. Nah sebenarnya itu dalam Islam juga udah dilarang gitu, Udah masuk dalam iya udah kalimat dalam kategori yang disebutkan dalam ayat tersebut. Meskipun itu bukan membentak, cuma mah capek, itu aja udah gak boleh gitu kan ya. Jadi iya jangan sampai kan kita harus ingat juga nih semua pengorbanan mereka yang emang bener-bener capek ngurus kita, melihara kita, ngegedein kita. Jadi mungkin kita sebisa mungkin sebagai seorang anak itu nggak boleh, meskipun kita mau capek, mau marah, mau apapun itu, jangan sampai kita mengeluh gitu sama orang tua gitu. Ya mungkin bisa ya mengeluh sama orang tua kita, tapi sebisa mungkin kita itu harus sopan gitu dalam penyampainya. Takutnya dalam kata itu orang tua kita itu tersindir, meskipun mungkin orang tua kita kan apalagi ibu gitu, orang yang paling mengerti segala situasi dalam hidup kita lagi capek pasti mereka yang mau ngerangkul kita. Jadi kita sebagai seorang anak juga harus tahu diri lah, harus tahu diri sebagai seorang anak, harus gimana ya, sebisa mungkin harus jadi anak yang penurut atau soleh gitu, biar kedua orang tua kita juga bangga gitu. Masya Allah, anakku soleh baik banget. Jadi kan enak banget ya sama mereka berduanya juga gitu, nggak ada pertentangan gitu antara antara seorang anak dengan seorang ibu atau kedua orang tua. Kan itu suatu hal yang harus digarisbawahi, yang emang benar-benar gak boleh banget. Pokoknya intinya jangan sampai kita menyakiti perasaan orang tua. Karena kalau kita balik lagi waktu kita masih bayi yang banyak rewel orang tua kita mau tidur, kita malah pengen nangis waktu kita pampasnya udah penuh, nggak mungkin mama kita elah capek banget. Nah nggak mungkin juga kan orang tua kita ngomong gitu, itu nggak bakal mungkin sih. Apalagi kita seorang anak yang cuma numpang tidur, numpang rumah, numpang makan, numpang dibeliin sekolah, numpang di sekolah, disuruh beli bawang ke rumah aja bilang itu ya Allah itu nggak boleh gitu. Biru banget. Lihat kembali gitu, flashback ke belakang, melihat pengorbanan orang tua yang begitu besar untuk seorang anaknya, dan kemudian kita sebagai anak yang sampai sekarang belum bisa memberikan apa-apa gitu. Jangankan untuk membalas pengorbanan yang telah mereka berikan, untuk menjadi anak yang sekedar berbakti dan baik kepada orang tuanya aja kita masih sering melakukan kesalahan, masih sering melukai perasaannya. Dan itu sama-sama lah kita perbaiki diri kita, sayangi orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu Iya. Membahas terkait orang tua ya, kita tadi sih kan masih jauh gitu ya dari orang tua ya. Kemudian ada beberapa anak juga yang merantau keluar pulau untuk belajar, meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua. Gimana sih perasaan kalian meninggalkan rumah, ninggalin keluarga, ninggalin orang tua gitu kan? Pasti rindu gitu, Pasti ada rindu ya. gitu dari kalian. Enggak sedikit juga, banyak kok. Sedikit ya banyak ya. Ada keinginan gak untuk pulang gitu? Ya pastinya Ya kalau itu pasti manusiawi ya. Iya, Pasti semuanya pasti lah mau ketemu rumah, ketemu orang tua terutama gitu. teman kecil. Kalau Iya. kita di rumah kan biasanya ya, kita di rumah tuh kalau kita ada problem atau ada masalah, kita ngaduknya sama orang tua, kita ceritanya sama orang tua, terus kita ditolongin sama orang tua. Kalau misalkan kita di sini kita mau minta tolong sama siapa gitu kan, kita bingung. Makanya kita perlu bersosialisasi sama orang-orang sekitar di sini. Orang baru, Kita perlu ya. menjalin silaturahim dengan orang-orang baru di sini. Gimana cara teman-teman, cara
cara kakak-kakak, cara mbak-mbak, cara teteh-teteh ini menjalin silaturahim dengan lingkungan baru di sini bersama teman-teman yang baru, lingkungan yang baru, kakak pembina dan lain-lain. Gimana, ada yang mau diceritain? Gimana caranya sih menjalin silaturahim dengan orang yang baru? Jadi teman-teman, dimanapun kita berada, walaupun kita jauh dari orang tua, kita jangan lupakan yang namanya tali silaturahim. Tali silaturahim itu yaitu menyambung ukhuwah sesama muslim. Jadi dengan siapapun kita, walaupun kita nggak kenal, contohnya ya kita ini, aku sama Kak Iki kan orang Kalimantan gitu. Awalnya kan kita Kita belum nggak kenal punya sama keluarga. teteh-teteh Sunda ini. Gak punya keluarga. Sunda, pride Sunda. Karena kita tahu di dalam Islam itu dianjurkan, diwajibkan sesama muslim saling menyambung tali silaturahim sama muslim. Jadi kami kayak walaupun nggak kenal sama orang tuanya si Erna kan orang sini, kita kayak ya kalau Erna lagi nelpon, assalamualaikum ibu, apa kabar gitu, itu Nyapa sebagian dari menyambung tali silaturahim guys. Jadi menyambung tali silaturahim itu bukan berarti kita kayak ketemu doang, cuma Idul Fitri doang, enggak. Jadi tali silaturahim itu menyambung tali persaudaraan di antara kita semua. Aku juga ada lihat video terkait pembahasan dakwah gitu, bahwa salah satu sumber rezeki adalah mempererat tali silaturahim terhadap sesama Manusia. ya, terhadap sesama manusia. Bukan muslim aja ya. Sesama manusia ya. Terus. muslim aja. Mungkin ada yang mau ditambahin, Mbak Wan? Kalau aku sih balik lagi cerita waktu masih mahasiswa baru masuk. Ya, aku orangnya takut Insecuritas. aku orangnya ya dali-dali aja ini mah. Aku tuh orang introvert, takut sama orang. Sekarang udah bulan keberapa? cerita. Ya sudah menjalani Bulan sama keberapa? sebulan 3 tahun di Jangan now, ternyata lebih dari ekstrovert ya. Malah aku yang paling ngayap di kamar ini, maaf ya teman-teman. Aku ngayap kamar orang karena aku nggak punya paket data, aku butuh wifi. Jadi aku ngayap ke kamar orang untuk mencari wifi yang kena kamarnya. Itu termasuk silaturahim ya? Silaturahim. Ya, itu masuk silaturahim. Jadi saya memperbanyak relasi dengan wifi. Itu karena wifi sih, tapi ya sambil menyelam minum air nggak sih, Nak? Iya. Jadi banyak teman juga ya. Banyak teman juga ya, banyak relasi. Berbicara tentang silaturahim nih, kita bentar lagi kan akan menghadapi UAS ya teman-teman. Jangan diingetin dong. berbicara tentang UAS ini sesuatu Itu artinya setengah perjalanan dari matrikulasi kita akan sudah mau diselesaikan. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Gak kerasa ya, baru kemarin kita masuk gitu ya ke Iya. sini, kemudian udah Baru setengah kenal. perjalanannya aja yang udah kita lewati. Dan nggak bisa kita pungkiri bahwa setengah perjalanan lagi itu bukan waktu yang panjang. Dan kita udah jalanin aja udah cukup singkat ya kita rasain. Ini perasaan kemarin masih di BK, kok udah perasaan ya udah lulus aja. UAS aja udah mau dapet IP. perasaan apalagi kami nih yang dari Kalimantan, perasaan baru kemarin kita terbang kok kayaknya udah mau UAS aja gitu, nggak terasa Nggak banget. bisa kita pungkiri teman-teman bahwasanya kita akan meninggalkan kamar ini, meninggalkan Ayo, mulai menghadapi sebuah perpisahan. Masya Allah. Untuk menghadapi sebuah perpisahan itu di sini enak mau ngingetin bahwa jangan sampai tali silaturahim kita terputus ya. Walaupun kita nanti bakal beda kosan, bakalan beda. Jangan kosan. lost kontak juga. Itu Karena- soalnya itu salah satu cara mempererat, Iya. tidak memutuskan tali silaturahim. Iya, intinya jangan sampai tali silaturahim kita terputus. Kita harus tetap jaga komunikasi kita harus tetap jaga hubungan kita dengan baik gitu teman-teman. Pokoknya jangan sampai kita lost contact, jangan sampai nanti kita hilang. Kalau enggak sombong kayak di tengah jalan. Tiba-tiba nanti di tengah jalan hilang ingatan. Badini dia langsung Pokoknya yang siapa ya? Ya intinya kita harus jaga tali silaturahim kita sesama. Karena di sini kan kita satu kamar 1 tahun, itu banyak banget pasti pengalaman kita, banyak banget pasti kenangan-kenangan kita yang jangan sampai dilupain gitu aja. Kita kan berkorban di sini bareng-bareng dari nol sampai kita menghadapi suksesan nanti di
matrikulasi. Iya, apa sih? Terus kalau kita misal udah keluar nih dari matrikulasi kan kita misah ya, mencar-mencar. Ada yang di kosan, ngontrak. Salah satu cara biar kita tetap terjalin silaturahimnya juga itu kayak misal aku main nih ke kontrakannya Mbak Iki atau aku nginep di kontrakannya Mbak Aul. Kan itu salah satunya ya, masak-masak bareng, makan-makan bareng, kayak flashback Atau masa Bahkan lalu pas ada di kesempatan asrama. kita pulang nanti kita main ke rumah Erna. Oh Bisa iya, jadi. Nah, nanti kita bisa makan bikin seblak. Kalau enggak, aku main ke rumah Kak Iki, Atau- kita makan Alay. Ya, kalau ada yang berminat untuk mentraktir aku sangat siap dan sangat fast respon. Pasti nanti kalau misalkan nanti ada yang chat, Erna mau makan apa gitu, makan bareng yuk, boleh kalau mau dibayarin aku. ya doain aja semoga Doain aja. Kita sukses. lancar rezekinya. Ya, dilancarkan segala urusannya. Oke, baik, terima kasih teman-teman Kamar Abu Yusuf 2 untuk materinya pada malam hari ini yang sangat insya Allah semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Kemudian terkait kesimpulan dari materi pada podcast kita kali ini yaitu birrul walidain dan silaturahim. Yang pertama kita harus menjaga tali silaturahim kita terhadap sesama manusia ya teman-teman yang di rumah. Kita harus menjaga hubungan erat kita bersama teman, saudara dan lain-lain. Kemudian yang kedua juga kita harus menjaga adab kita terhadap orang tua. Kita harus menghormati kedua orang tua kita. Kemudian bukan hanya orang tua kita pribadi teman, tapi juga adab kita terhadap orang yang lebih tua yang lainnya gitu. Semoga materi pada malam hari ini bermanfaat. Kemudian teman-teman jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube dari Kamar Abu Yusuf 2. Dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dadah. Bye. Bye. See you next time. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.